Kadang punya SOP tapi compang-camping. Ada SOP yang tapi tidak dipahami. Nah, lebih jauh lagi, ternyata untuk supaya clear kita bisa melaksanakan rancangan sistem ini ternyata kita bergantung pada persepsi yang ada di organisasi itu. Ini arahnya kemana? Nah, terkait dengan persepsi, ini jelas banget bahwa kalau kita secara keilmuan seperti yang ada di kotak ini, kelihatan di kotak kanan ini ya, ada quality of information, quality of system, ya kelihatan ini ya. Ini adalah kondisi true-nya, tapi ini sulit sekali diambil. Di negara kita, di Indonesia, itu memimpin itu sudah satu culture peninggalan budaya yang authority based ya. Siapa yang bertengger di atas, itu yang sanggup membuat true false-nya. Padahal secara keilmuan kadang tidak seperti itu. Ya, authority based itu mengatakan bahwa pokoknya kalau saya penguasa ya saya bisa bicara AIO-nya dan di bawah harus paham. Alih-alih itu benar, ternyata itu kalau kita sandingkan dengan keilmuan yang kita pelajari memang simpangannya terlalu besar. Apalagi sampai dirancang. Jadi kaitan dengan analisa perancangan sistem ini, kita merancang dulu baru menganalisa. Analisanya dari mana? Analisanya dari software engineering-nya atau analisa dari perancangan bisnis prosesnya. Oh, kalau itu kita awali dari analisa bisnis prosesnya dulu. Bisnis proses, tanya dulu. Mereka punya nggak kitabnya namanya SOP? Kalau punya, mereka paham tidak antar unitnya, begitu ya. Ini seringkali tidak dipahami. Mereka yang berdiri jadi kepala atau manajer di organisasi itu tidak paham betul. Mereka tidak baca job desk-nya. Mereka tidak tahu betul Pilih poin 100.000, daripada setiap informasi. 50.000 apa 100.000 kasih kata-kata. Sehingga 2.000 kotak kanan ini kata-katanya yang Mbak mengatakan Zahra. informasi itu adalah satu fungsi dari ini, itu tidak tercapai. Bisa jadi mungkin 30%. 30%, ya. Jadi dalam membangun sistem itu akan looping terus, muter terus. Ya, tidak hanya di PBB perancangan online kan? sistem yang terseok-seok Ibunya kemarin ngomong. karena authority based tadi, Tapi belum ngasih tapi di kepastian lagi sih di grup. sektor development programming juga. Ya, nanti saya ceritakan. Jadi dulu juga pernah saya mengajar mata kuliah ini tahun 94, 95-an. Lalu saya keluar kerja di Bank Dunia tahun 2000 ya, tahun 2000. Dari 6 tahun saya ngajar itu saya menemukan satu celah di mana dari penyedia tenaga ahli di bidang IT, yaitu yang dipasok dari teknik informatika versus carut marut bisnis proses, Tadi itu sudah ada titik materi apa temunya aja kurang. sampai ini bapaknya? Kenapa? Dari sisi teknik informatika hanya mengajarkan bagaimana itu merancang, membuat satu database dan membuat satu aplikasi, dikompil jadi aplikasi. Seperti itu. Itu kajiannya seperti itu. Tetapi di dunia industri yang perlu sentuhan aplikasi, ternyata requirement yang mereka butuhkan, yang dimasukkan dalam fitur aplikasi itu abu-abu. Abu-abu itu artinya tidak bernilai true atau false ya. Itu kalau di dunia IT itu sudah headache itu ya, sudah sakit kepala itu gimana satu requirement bisa berisi abu-abu. Karena authority based tadi memunculkan berbagai nilai informasi yang simpang siur. Negara kita ini negara kerajaan. Jadi kalau saya sebagai raja, saya tidak pintar, tapi saya bisa ngomong, itu atur rules bisa berbeda. Itu kalau digambar ke dalam AR, ya, itu pasti struktur tabelnya pasti akan berubah. Ya, sudah mulai bisa dipahami atau saya harus pelan-pelan? Halo? Udah Bisa bisa, Pak. dipahami kok. Oh ya, ya. Jadi ini teman-teman ya, kotak ini tuh keren banget loh sebenarnya. Keren banget. Tapi ini depends on persepsi. Jadi kalau persepsi dari organisasi itu
bisa satu arah, arahnya jelas, itu kita sebagai orang IT gampang untuk merancangnya. Karena sebenarnya aliran data yang di sana tegas banget, ya. Nanti saya bicara bagaimana handling ininya. Terkait dengan persepsi, coba saya tanya ini supaya hidup ya. 5 tambah 3 berapa? 5 tambah 3 berapa? 8. 8. 6 tambah 2? 8. 7 8. tambah 1? 8 juga 8. ya. Artinya kita tahu kenapa itu 8. Kita tahu itu 8 karena kita tahu model ada operator tambah. Ya, paham ya? Persepsi kita semua di ruangan ini, kita paham bahwa model tambah itu kita pahami secara bersama-sama. Nah, kalau model tambah itu kita pahami, berarti matematika itu tidak belajar angka dong. Berarti matematika itu belajar mengenai model. Angka adalah wakil daripada kita paham model tadi. Udah mulai paham ya? Angka yang beredar 62714 itu tadi adalah wakil daripada kita memahami satu model tambah. Kalau kita lebarkan lagi, model tambah itu adalah satu bisnis proses yang ada di satu perusahaan. Persepsi itu kita pahami bersama-sama, maka template oke yang ada di perusahaan itu. Yang terjadi apa? Pahami kemana arah perusahaan. Kenapa saya sebut arah? Sebut arah karena perusahaan harus punya arah, organisasi harus punya arah. Perancangan pun adalah wujud daripada kita menerjemahkan arah itu, ya. Bedanya kalau kebetulan saya dari fisika murni, skalar sama sama vektor itu kan arah kayak suhu, kilo atau massa gitu. Nah, kalau vektor itu punya arah, punya nilai tapi punya arah. Misalnya 60 kilometer per jam arahnya. Nah, dengan arah, perusahaan itu harus punya arah, ya, harus punya arah. Supaya jelas kita gambar, ini ya, perancangan sistemnya. Kalau kita tidak memapping arah perusahaan itu, kita akan kesusahan dalam merancang. Untuk mencari tahu, seperti halnya vektor, kalau mencari tahu vektor sekarang itu cari aja resultannya. Di dalam perusahaan itu seringkali visi misi merupakan arah dari perusahaan, tapi di pelaksanaan operasinya banyak sekali yang penyimpangan. Jadi banyak sekali arah-arah vektor yang lain, sehingga kalau kita resultannya, jadi sisa arah aja, sisa vektor. Kalau kita rancang, ya harusnya seperti itu. Harusnya seperti kondisi realnya. Tapi yang ada di kanan ini, yang merah-merah ini, itu depends on penguasanya loh. Ini arahnya kemana sih? Aku mau performa itu kadang-kadang dalam tanda kutip kita sangat-sangat menyaksikan persamaan ini, ya. Jadi kalau kita lihat 90% itu karena kita nggak paham di organisasi itu, ya. Jadi arahnya pun nggak jelas, kita ngerancangnya pun sesuai dengan arah yang siapa yang ngomong begitu. Nah, ini ini slide berikutnya kelihatan ya. Nah, gambar ini yang saya ceritakan ini, yang kiri bisnis proses yang saya bicarakan tadi arah tadi, ini kurang jelas memang. Walaupun sudah dituangkan dalam SOP. Teman-teman sudah pernah baca SOP? Halo? Halo? Kedengaran suara saya? Oh, enggak ada ya. Halo? Ya? Kedengaran suara saya ya? Ya jelas Ini Pak. nggak stabil ya? Oh, jelas ya. Nah, sebelah kiri ini yang tadi, bisnis proses ini. Kita mau merancang di sini.
merancang di sini, merancang dari sistem informasi mereka. Merancang itu kalau dalam bahasa perancangan dulu metodologinya ada data flow diagram, kalau sekarang mah use case atau mungkin yang lain UML ya. Dari sini harus tegas dulu, harus sebelum merancang. Ya. Terus dibaca juga ER-nya. Setelah data flow diagram, ER-nya dibaca. Di ER ini strategi kita optimalnya di ER itu kardinalitinya dijaga ya. One to many, many to many. Coba dibaca lagi untuk ER. Bagaimana membuat ER perancangan sistem itu, tolong dikaji ini secara berulang-ulang. Menegaskan flow. Kalau kejelasan dan tidaknya itu bisa dibaca di sini. Sebelah kanan ini. Kalau mereka menggunakan, dalam pekerjaannya menggunakan Office secara parsial dan jamak itu pastikan bahwa mereka nggak teratur. Ya. Penggunaan Office yang berlebihan itu membuat ketidakteraturan daripada manajemen. Karena persepsi daripada persepsi proses yang ada itu persepsi parsial, persepsi personal di mereka itu ya. Nah, dua kondisi ini lalu kita rancang ya, kita rancang. Pun kita akan bolak-balik ke bisnis proses, baca lagi bolak-balik ya. Apalagi sampai ke development. Di IT dan analis ini akan terjadi sering konflik ini kalau tidak tegas di dua sisi ini. Ya. Sudah mulai jelas atau harus saya ulangi lagi? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi kalau ini terjadi, maka proyek di pengembangan sistem informasi yang di dalamnya ada perancangan sistem di mana kita harus analisa juga sudah dirancang dianalisa. Itu tidak akan clear, bolak-balik terus. Makanya untuk memastikan perancangan kita itu benar, ya sesuai dengan flow-nya, kita baca SOP-nya dengan jelas. Kita baca SOP yang dipakai ya, jangan SOP yang tidak dipakai. Ada perusahaan yang punya SOP saja, dia hanya punya SOP, dia bangga, tapi tidak pakai itu. Ya. Ini akan menjadikan ini. Ada gambar ini, aplikasi yang kita develop, itu pasti ada gap-nya. Simpangan tertinggi, kalau gap yang paling tinggi itu dicapai jika memang si perusahaan itu tidak punya arah. Dan authority base-nya dominan begitu ya. Ya. Kalau ini gap-nya merapat artinya serius. Nah, peluang ini yang saya tangkap pada saat saya keluar mengajar tahun 2000. Jadi gap ini saya sempitkan dengan adanya bagaimana kita membangun satu aplikasi yang sifatnya agile. Agile itu gercep gitu ya. Saat itu tahun 2000, saya membangun satu, 98 sih tepatnya risetnya itu. Waktu itu saya membangun satu aplikasi, satu tools, satu framework yang di mana perubahan requirement daripada bisnis proses itu saya terima, lalu saya kumpulkan tim itu, lalu kita baca secara GUI, lalu saya paparkan lewat slide, waktu projector waktu itu ya, zaman dahulu kala. Lalu mereka membuat satu pernyataan true atau false. Jadi di sini saya mainkan namanya two pair programmer, di mana sebagai problem domain mereka yang mengerti konten dari bisnis proses, saya ajak diskusi bersama-sama. Lalu dari saya ada satu tools yang mengcapture kebutuhan mereka. Ya, saya ulangi lagi, two pair programmer, yaitu satu mereka problem domain yang mengerti bisnis proses, lalu saya sebagai
pengembang bidang software itu membuat satu tools yang meng-capture kebutuhan mereka. Di sini saya hanya memastikan kondisi true false-nya dari setiap flow. Seringkali pada saat saya ajak bicara secara deskripsi gini, mereka agak lelah untuk setengah jam ke atas. Seringkali, coba perhatikan. Di mana ada seminar pasti ada coffee break-nya ya, 1 jam, 2 jam gitu. Itu supaya kita nggak lelah. Nah, ini saya akali dengan satu tools di mana GUI, graphic user interface aplikasi yang saya bangun itu, nanti saya demokan, itu saya tayangkan, lalu mereka berbicara antar form, antar unit, antar form itu dibaca, betul dibaca dan iya kan, misalnya ini bagian produksi, bicara dengan bagian gudang sebelahnya, bicara dengan bagian accounting, baca bagian keuangan, itu satu meja itu berbicara semua. Flow-nya masing-masing punya dan mereka membaca. Betul nggak di form itu mereka perlu dan enggak satu informasi. Nah, ini saya biasakan, saya ulang-ulangi karena mereka problem domain supaya mereka sendiri paham antar kelompok dan membangun persepsi gitu loh. Saya hanya membangun persepsi, tapi di sektor programming saya minimize kerjaannya, saya nggak butuh programmer lagi. Dengan cara saya meng-capture itu lalu jadi aplikasi. Ya, tujuan saya sebenarnya membuat persepsi mereka menjadi satu arahnya, walaupun belum satu ya. Itu saya ulang-ulangi. Karena betul di Indonesia itu auto-repeat itu tinggi banget. Bos yang datang walaupun dia nggak baca dia akan kelihatan true ngomongnya. Ya. Coba coba kita ini dimimpin itu bukan karena pinternya, karena nasibnya kok. Coba ingat-ingat kata-kata saya. Orang yang suka baca, itu akan kelihatan dari ya smell-nya aja. Oh, ini udah terstruktur nih, ya. Coding juga begitu. Kode bahasa program itu smell-nya, smell of code-nya. Ini saya cerita agak nyeleneh sedikit dulu kalau mahasiswa saya bahasa skripsi, saya baca cara berpikirnya, begitu reject saya langsung buat, Anda off dulu deh, baca dulu. Saya nggak mau baca. Begitu mereka baca, saya akan jadikan teman dan mereka akan curious ya, penasarannya dan mereka di kemudian hari meluk saya, "Pak terima kasih ya, itu Anda ternyata bisa ya, bisa." Ini curiousnya jadi dibangkitkan. Nah begitu juga dalam satu organisasi, bagaimana kita merancang sistem. Merancang sistem itu bukan perkara yang mudah ya. Kita harus clear-kan dulu politik yang ada di organisasi itu. Kita harus berdasar kepada SOP, kita ulangi lagi. Nah, supaya mereka tidak jengah, tidak liar bahasa sekarang itu ya. Di dalam meeting itu kita kasih satu tontonan GUI. Pak, bahasa Bapak nanti secara aplikasi begini loh. Ya, nanti Bapak nanti akan begini dimudahkan. Nah, begitu terus-terusan mereka akan merasa merasa akan curious dan mereka akan membuat satu pernyataan-pernyataan kebutuhan mereka. Dan setelah dilaksanakan itu secara terus-menerus, ya secara terus-menerus, itu yang terjadi apa? Kita bisa memangkas bisnis proses yang nggak jelas. Ya, bisa memangkas. Jadi kejadian itu pertama memang arahnya buat persepsi sama, lalu ternyata kelihatan petanya, oh ternyata pegawai ini nggak diperlukan ya. Oh, bisa kayak gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi karena terus-terusan tadi. Nah, dan diajak mereka untuk berbicara satu sama lain dan unit-unit lain berkomentar atas penjelasan Bapak yang misalkan bagian inventory, bagian gudang. Pada saat ada delivery order, ada permintaan, misalkan ada permintaan persediaan, bikin draft PO, ya ada pembelian, langsung kontak vendor, vendor kirim delivery order, begitu DO-nya datang, gudang lihat ada apa. Nah, orang gudang itu cerita nih, oh, Pak saya kerjanya begini, terima barang dari vendor, lalu di QC, mana yang reject, yang mana yang tidak, yang reject di retur nanti bikin berita acara, yang tidak jadi stock available, dibikin batch number, misalnya begitu ya.
itu dia bicara sebagai orang, tapi diperhatikan sama orang accounting, orang finance, diperhatikan semua sama orang HR. Nah, itu dibuat terus-terusan, dibuat mereka merasa satu persepsi. Nah, kalau itu semakin rapat, ini gap-nya, gap gambar ini akan semakin kecil. Mohon maaf teman-teman, kita tunggu sampai Bapaknya tersambung kembali ke Zoom ya. Halo? Masuk lagi? Halo? Sudah terdengar Pak suaranya. Oh ya, ya, betul. Nah, putus lagi ya. Nah, ini yang menarik nih. Jawaban daripada handling analisa perancang sistem tadi, saya menemukan ini. Sebenarnya ini sudah ada dari dulu metodologinya, tapi baru ngeh itu pada saat saya membaca bukunya William Perry, namanya software testing. Kedengaran? Kedengaran Pak. Ya, namanya software testing. Nah, software testing itu saya baca sampai semua acceptance kriteria saya baca. Hampir halaman terakhir itu ada kata-kata compromises. Nah, kalau kompromi semua, apa yang dikompromikan? Saya membangun satu bentuk kondisi yang true dan false kok. Apa yang dikompromikan? Kompromi itu apa sih? Terus apa yang dikompromikan? Pertanyaan itu terus berulang-ulang. Oh, kompromi. Kalau dari sektor perancangan sistem sih, engkau harus kompromi. Persepsimu dibangun dulu kan gitu ya. Persepsimu sebagai organisasi, perusahaan harus dibangun dulu. Supaya jelas flow-nya, baru saya rancang. Gitu kan. Rancang. Kalau kompromi dari software, kalau saya nggak bisa maksa ke sana, baru. Saya kompromi deh di software engineering-nya. Gitu. Ini gambar ini jelas, kelihatan ya? Belum kelihatan Pak untuk share screen-nya. Oh, belum kelihatan. Saya share screen lagi. Kelihatan? Sudah kelihatan Pak. Ada gambar apa itu? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Ini kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan Pak. Oke. Coba perhatikan gambar ini. Di sini tolong dikomentari saya mana yang bisa diedit. Ini cerita mengenai bagaimana kita handling dari perancangan sistem masuk ke produk akhir, yaitu satu mana
bahasa kasarnya mah kerja. Scrum Master ini orang yang mengatur dirigennya, ya, product owner itu mengenai project ini, sprint planning. Nah, ini tim yang membuat terus daily membuat progres sampai menjadi produk yang terus kita update. Pernah lihat gambar ini enggak? Atau belum? Halo? Pernah lihat gambar ini? Belum, Pak. Oh ya, jadi saya ceritakan. Agile itu adalah satu metodologi yang akhirnya dipakai untuk menghandle ketidakjelasan flow. Ya, ingat kita merancang itu hasil akhirnya adalah kondisi true, kondisi false. Setuju enggak? Halo? Kedengaran? Tadi sempat putus-putus, Halo, Pak. kedengaran? Iya, kedengaran ya. Sekarang kedengaran lagi? Sudah terdengar lagi, Pak, sekarang. Oke, oke. Jadi gini, Agile itu adalah satu metodologi yang membuat perancangan sistem itu agak mudah diteruskan, dilanjutkan. Perancangan sistem itu hasil akhirnya kondisi true, kondisi false. Jelas? Jelas ya? Saya perlu suara kedengaran Jelas, enggak ya? Pak. Ya, ya. Jadi perancangan itu akan menjadikan kondisi true, kondisi false, gitu. Ya. Di gambar ini yang namanya product backlog. Sebelah kiri bisa dilihat product backlog kiri. Bisa, Pak. Oke, product backlog itu berisi aturan main perusahaan. Dalam hal ini SOP yang dipakai. Ada SOP yang nggak dipakai, tapi ada SOP yang dipakai, real dipakai. Dan dari persepsi yang sama, persepsi daripada orang-orangnya. Mereka menggunakan atau bahasa kita requirement. Nah, requirement ini masuk ke kanan. Nah, kalau masuk ke kanan, itu artinya sudah tegas banget. Ya, paham ya? Kalau produk backlog ini ke kanan, itu artinya sudah tegas banget. Artinya di sana 100%. Kami sudah sepakat ini Pak. Gitu. Tapi yang terjadi, ini kadang-kadang putus-putus gambarnya, panahnya. Atau bahkan si panahnya ini bisa balik ke sini. Karena nggak jelas lagi. Ya, sering nggak, pernah nggak mendengar orang yang kalau kita bicara satu orang bisa bicara sekarang A, besoknya bicara B. Sering ya? Sering, Pak. Sering ya? Halo? Ya, ya artinya di dalam bisnis proses juga begitu. Kadang-kadang dia berbicara mengenai requirement-nya saja. Saya mau butuhnya ini juga kalau untuk supplier datang akan gini, kebutuhannya dia, tapi bukan organisasi. Ya. Nah, kalau kita gambarkan arah panahnya ke sana, itu bisa balik ke sini. Itu artinya costly banget. Ya. Ini saya mau masuk ke dalam lagi nih. Dan di gambar ini sudah enggak atau ada pertanyaan aja langsung biar kita bisa ini. Nggak stabil internetnya ya? Ya. Ini kelihatan teh? Teman-teman kelihatan ini? Bisa. Halo? Sudah kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini lebih dalam lagi ya. Jadi gini, kelihatan ya. Ini adalah contoh extreme programming agile. Ini saya share langsung ya. Dan ini adalah kebetulan
Kedengaran ya? Nah, ini adalah contoh extreme programming yang saya pakai dan kebetulan hak patennya ada di saya. Saya punya hak paten ini. Saya menciptakan ini tahun 98, menciptakan di mana kondisi daripada Agile itu saya terbitkan dalam bentuk control system. Ya. Ini adalah bahasa di bidang informatik yang saya generate semua. Saya lakukan ini sebenarnya memastikan kondisi true false-nya problem domain. Jadi sekali lagi, saya menemukan ini di perjalanan ini tahun 98, ini memastikan kondisi true false-nya problem domain pada saat capture untuk perancangan sistem. Jadi kalau Anda nanti masuk ke satu industri, SOP-nya nggak jelas, gunakanlah agile. Ya, gunakanlah agile. Jangan waterfall. Waterfall itu kayak air terjun gitu, kalau baliknya susah lagi. Ya, kecuali kalau kita memang di situ jadi pegawai tok ya, pegawai saja, itu nurut-nurut aja. Tapi kalau pengen menjadi inventor, penemu begitu ya, mungkin agak gerah gitu ya. Ya teman-teman kalau memang di industri nanti bekerja sebagai pegawai saja ya nurut-nurut aja sepertinya dengan SOP-nya gitu ya. Tapi kalau suruh reverse engineering ya lakukan agile aja. Karena agile adalah salah satu pendekatan di mana kondisi true false dari perancangan sistem dari analisanya kita bisa lebih rapatkan lagi gitu. Nah, ini contoh kenapa saya lakukan ini, kenapa saya kerjakan ini, karena saya waktu itu ingin memastikan kondisi true false-nya dari perancangan sistem itu. Jadi cardinality daripada ER-nya nanti itu betul-betul normal gitu ya. Normalisasi yang ada di cardinality ER itu akan mudah terbentuk. Ini agak sulit dipahami ya Teh atau teman-teman gambar ini? Kedengaran suara saya? Suaranya kedengeran, Pak. Oke, siap. Jadi ini yang saya lakukan. Jadi dengan ini maka saya bisa membuat aplikasi satu form itu 5 menit. Bisa 1 hari aplikasi. Tanpa tanpa programmer, tanpa analisis sistem lagi waktu itu. Sekarang pun masih dipakai. Jadi bagaimana saya menginisialisasi objek, objek apa aja yang ada di komputer mereka, lalu pattern-nya seperti apa, polanya saya baca. Yang mengerikan, yang menarik ada kontrol ini. Saya unpredictable map ini pada saat authority base itu masuk dan membuat yang sporadis mengenai bisnis proses, saya harus arahkan ke dalam tatanan yang sudah saya atur. Sehingga, nah, sehingga semua bisa saya parameter. Jadi temuan ini, cara ini, extreme programming ini didapat untuk mengklirkan perancangan sistem sekaligus di IT-nya. Ya. Ukurannya tidak besar, ukuran aplikasi yang saya bangun untuk generator ini ukurannya 300 kilobyte. Bukan mega, bukan giga ya, 300 kilobyte. Nanti saya jelaskan lebih dalam lagi. Jadi agak dalam kayaknya seperti ini ya, agak dalam. Nah, dari mana bisa membuat pattern seperti atau kontrol ini? Coba saya menemukan ini jauh turunan daripada perancangan sistem analisis sistem yang saya gara-gara masalah itu tadi, gara-gara kurang jelasan tadi, saya membuat ini. Itu saya menemukan dari satu persamaan translasi sederhana. Coba lihat baca jari saya, kelihatan jari saya? Kelihatan, Pak. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya, ini sumbu X, sumbu Y. Ya, jika saya punya titik P di sini, X, Y dengan R, pada saat dia saya translasikan jadi P aksen, coba transformasi satu dimensi ini kita baca P aksen itu X aksen, Y aksen. Nanti turunkan ini dalam persamaan sederhana, kalkulus sederhana, kita mendapatkan
dengan sudut perubahannya beta gitu ya, kita akan mendapatkan titik P aksen itu adalah perkalian dari titik P dikali matriks kosinus sinusnya. Nanti nanti kalau mau detail lagi nanti bisa ada bab yang lain lah. Dari situ saya baca, oh ternyata memindahkan satu objek itu tidak lebih dari pada mengkonversi dari sudut perubahannya ke dalam aturan sinus kosinus. Kalau titik. Lah kalau garis, kalau bidang, kalau ruang sama aja. Kalau begitu urusannya, bisnis proses yang kita bangun sama dengan saya memindahkan titik. Ya, paham ya? Kalau begitu saya bisa inisialisasi dong. Patternnya saya baca, saya kontrol. Gitu ya. Nah, ini kajian agak dalam lagi, nanti bisa mungkin sesi lain bagi yang memang peminat di bidang kejelasan bagaimana bicara. Harus jelas bicara ya. Karena kita membuat satu perancangan sistem itu harus true dan false. Kalau nggak mau true false, ya udah kerja di itu aja, di mesin cuci aja. Mesin cuci itu nggak hitam, nggak basah, nggak kering. Ya setengah basah, setengah kering. Pasti logiknya di situ. Ya, saya pikir ini akan mengundang banyak pertanyaan di sini, tapi untuk sementara konklusinya adalah kalau kita melakukan perancangan sistem, pertama pastikan SOP. Pastikan SOP itu turunkan lagi. SOP ada tidaknya? Jika ada, jika tidak. Jika tidak ada, wah kita harus cari template. Kita harus ngomong sama big boss-nya. Jika tidak ada. Jika ada, baru kita turunkan. Ada ini dibaca apa tidak? Ada ini siapa yang mengerti? Nah, di situ kita sampai menggiring ke dalam satu persepsi terhadap SOP yang ada ya. Dari sana, dari SOP yang ada dan dipakai, berapa persen pun yang dipakai, baru kita melakukan perancangan sistem. Baik menggunakan use case, aktor dengan aktivitinya maupun menggunakan data flow dengan ER-nya. Use case dengan itunya, apa namanya, diagram kelasnya. Dengan diagram kelas, Anda akan berhadapan dengan cardinality. Ya, kebergantungan objek ini seberapa normal tabel yang akan kita bangun. Di sini kita kalau sudah SOP-nya kita akan membuat satu strategi dan normalisasi itu secara apa ya? Secara agile, secara dinamik gitu ya. Adapun jika ada perubahan requirement yang sifatnya minor itu tidak akan. Kalau major akan bermasalah di nilai database. Saya pikir sekian ya. Mudah-mudahan dimengerti. Kalau memang kurang dimengerti boleh kita diskusi secara detail lagi. Ya. Jadi perancangan sistem itu sebelum analisa di perancangan dulu, di analisa itu analisa bisnis proses dulu, pahami dulu. Kalau itu yang di sebelah kanan itu ya berkaitan dengan perancangan itu tidak akan sulit. Yang sulit itu adalah mengkondisikan persepsi tadi. Saya pikir begitu Teh ya. Teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Didit untuk materinya hari ini. Wah, untuk materinya sangat insightful dan informatif banget ya, teman-teman. Mungkin ada poin penting atau saya akan tarik kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh Pak Didit, yaitu untuk merancang suatu sistem, kita tuh harus memiliki basicnya, yang mana basicnya itu dari SOP. Misalnya organisasi atau perusahaan harus memiliki SOP yang jelas, sehingga untuk melakukan perancangan ini bisa terbilang jelas juga. Nah, karena untuk permasalahan atau defect organisasi yang dimana itu sistemnya belum clear karena banyak yang memiliki SOP yang belum dipahami dan kurang jelas ya Pak. Sehingga supaya bisa menjalankan sistem perencanaan ini harus bergantung pada persepsi yang dimana semua anggota organisasi tersebut memiliki satu arah atau satu pandangan ya Pak. Mungkin selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk seluruh peserta kuliah umum dipersilakan untuk menekan tombol raise hand jika ada pertanyaan.
Kalau nggak ada, saya tambahkan sedikit ya. Sekarang walaupun kita di dunia AI yang seberapa canggih, tapi itu juga akan kurang manfaat pada saat persepsi kita tercerai-berai. Ya, kita sebagai bangsa, sebagai tenaga muda yang akan mengisi kemana Indonesia arahnya itu rasanya akan tercerai-berai juga pada saat karena saat persepsi itu tidak dibangun. Ya, eh, bumi itu berputar kepada porosnya, lintasannya, karena arahnya jelas. Kalau arahnya nggak jelas ya jadi meteor aja. Ya, jadi seringkali kita bicara kalau spanduk percepatan, percepatan tanpa berbicara kecepatan dulu. Percepatan itu setelah ada kecepatan, mereka juga kurang sadar di situ, gitu ya. Jadi teman-teman, semoga teman-teman ada curious-nya ya. Saya sebagai produk lama itu masih kepingin mudah seperti teman-teman itu. Karena Indonesia ini apa ya, dalam kondisi kekhawatiran terhadap kebersamaan ya. Karena persepsinya nggak dibangun sama, jadi kita itu gampang dicerai-beraikan, gampang sekali diaduk-aduk. Ya, latihannya dari perancangan sistem dulu deh. Ya, latihan dari situ dulu. Saya dengan terbuka, ayo kita bicara karena harus dilanjutkan ini, harus dilanjutkan. Penemuan saya ini harus dilanjutkan. Nanti saya kasih lihat, boleh saya kasih lihat kalau ada pertanyaan silahkan diinterrupt ya. Nanti saya kasih lihat softwarenya. Bagaimana saya membangun itu dalam 1 menit aja bisa jadi aplikasi. Proyek-proyek yang saya kembangkan dari Indosat, Pertamina, Pipa Gas, jalan tol yang kita lewati ini masih dalam kontrol untuk integrasinya, untuk itunya. Mungkin sambil menunggu teman-teman lain yang mungkin lagi nyiapin pertanyaan ya Pak, saya akan bertanya terlebih dahulu. Jadi Boleh, boleh. tadi Bapak udah sempat membahas kan ya untuk solusi ini yang dimana ini merupakan dihak-patenkan Bapak ya. Jadi kalau yang dari tadi itu untuk solusinya yaitu melakukan inisiasi ya Pak, kemudian dibaca patternnya dan kemudian diambil kontrol. Jadi kalau mungkin Ya. dari Bapak bisa dari Bapak telah menemukan solusi ini, mungkin bisa dibilang dari Bapak sendiri udah berhadapan langsung ya dengan kasus realnya. Mungkin bisa diceritakan Pak, di-share untuk kasus realnya Pak, seperti apa? Oh, kasus realnya banyak ya. Objeknya apa dulu? Objeknya apa dulu? Jadi langsung saya kasih lihat ini ya, aplikasi-aplikasinya boleh ya. Iya boleh Pak. Nah, ya, saya. Nah, jadi kasus realnya ada di industri, misalnya rumah sakit, ya. Rumah sakit kan butuh aplikasi, ya. Rumah sakit butuh aplikasi. Ini kelihatan teh? Ini contoh kecilnya ya. Ini kelihatan nggak ini? Untuk tampilannya masih di slide Eh, PPT yang tadi Pak. Oke, siap. Oke ya. Oke. Oke. Ya, ya. Ini kelihatan? Sudah kelihatan Pak. Ini. Ya, ini ini satu bentuk
aplikasi untuk rumah sakit gitu ya, modulnya sih banyak. Ada laboratorium radiologi macam-macam. Rumah sakit itu kan satu satu apa ya, satu organisasi pelayanan kesehatan, di mana manusia di sana mengalami perawatan. Jadi di sana ada clinical pathway. Clinical pathway ini kalau kita punya saudara nih Teh ya, kita punya saudara itu pada saat dilakukan pelayanan itu clinical pathway itu dia diagnosa apa, dari diagnosa itu dia dikasih tindakan apa, lalu ke kefarmasian obatnya apa dan dikasih makan apa. Nah, ini harus terintegrasi. Nah, tidak mudah di dalam situ memang menganalisa apa dari diagnosa sampai klaim ini dibayar berapa. Seringkali rumah sakit merasa eh, eh, apa salah perhitungan dalam klaim ke BPJS-nya, ya. Karena dari tindakan yang mereka lakukan, diagnosanya misalnya diabetes mellitus, bawahnya ICD determinan itu walaupun ada penunjang apa tidaknya, penunjangnya dalam arti di sini ada laboratorium tidaknya itu ikut mengisi di tagihan BPJS. Seringkali itu menjadi kendala sehingga klaim misalnya mereka sudah mengeluarkan 10 miliar klaimnya dari semua pengelolaan pelayanan itu, tapi yang dibayarkan oleh BPJS-nya ternyata misalnya 6 miliar itu kondisi di mana perancangan sistem dilakukan situ. Perancangan sistem di mana dari mulai pendaftaran pasien, aktornya siapa, aktivitinya kan begitu tercatat ini pasti kan sampai ke pelayanan itu kalau nggak jelas flow-nya kita akan keributan. Ini kelihatan ya. Nah, ini teh kelihatan? Halo kelihatan? Iya Pak, kelihatan di halaman loginnya. Ya. Oh, baru login ya, baru login ya. Nah, oke. Nih, kelihatan? Iya Pak, sudah terlihat. Ya. Nah, ini teh. Yang saya masuk dengan ini tadi, ini. Ini adalah satu objek text area, ini drop down, ya. Text area ini grid. Nah, hasil akhir perancangan itu begini teh. Nah, teman-teman, satu aplikasi. Ini bisa saya oper ke web maupun apps ya, dengan tanpa program. Jadi untuk kontrol ini, objek-objek yang ada di sini, misalnya keterangan, tolong diubah. Menurut SOP bukan keterangan Pak, tapi deskripsi. Nah, ngubahnya di sini. Nah, saya bangun ini ya. Nah, ini kelihatan? Kelihatan Pak. Nah, membangun aplikasi itu hanya parameter ini aja. Ini bahasa agile saya, extreme programming. Di mana? Nah, di mana saya hanya mengontrol semua objek. Inisialisasi saya kontrol semua. Baik drop down. Ini yang akhirnya dipatenkan tuh ini. Ini kalau saya save, ini akan merubah aplikasi. Ya, ingat. Ya, ini yang saya katakan tadi, agile tadi. Jadi untuk menjawab analisa perancangan sistem tadi, kan hasil hasil akhir perancangan sistem itu kan dioper ke itu, ke manajemen dan ke developer IT. Supaya nggak konflik tinggi, ya tim IT-nya suruh agile juga supaya bantu merancangkan karena kita juga sebenarnya tim yang katakanlah kasihan ya. Kita diombang-ambing oleh SOP yang kurang tegas. Ini kalau saya save, ini akan menjadikan aplikasi yang berubah. Nanti objeknya silakan ditambah di sini. Ya, ya. Aplikasi-aplikasi ini saya generate aja.
Dalam waktu kurun 5 menit aja sudah jadi aplikasi dengan dashboard pun bisa di-generate. Jadi maksud saya membuat dynamic programming ya agile secara ekstrim, memparameter, membuat inisiasi, membuat pattern, mengontrol itu untuk memastikan kita agak nggak perlu terlalu nengok ke flow-nya, nggak perlu tengok ke perancangan sistemnya. Karena dari sini hasil akhir dari perancangan sistem itu kan satu bentuk skema tabel database yang sudah normal. Nah, di sini akan terjadi normalisasi tabel itu. Jadi, user akan dipaksa secara GUI gitu ya. Paham ya? Paham? Paham, Pak? Ya. Jadi kalimat saya tadi itu memaksa secara GUI itu. Nah, aplikasi ini source code-nya itu tidak lebih dari ini. Ya, saya buka, open. Yang saya katakan tadi IT parametric. Ini berapa ukurannya nih? Kelihatan di sini? Belum ya, sebentar. Dari ukuran yang ini tadi, nah, kelihatan ini? Ada 01 teh? Iya, Pak, kelihatan. Ya. Nah, ini adalah ini. Jadi, ini adalah salah satu cara untuk dari IT ya, untuk membuat analisa perancangan sistem itu jadi lebih clear. Karena analisa perancangan sistem yang kita lakukan secara natif ya, secara default kita lakukan interview dan sebagainya, itu kita tidak bisa percaya 100%. Ingat, mempercayai problem domain, mempercayai satu narasumber yang tidak pernah membaca SOP itu mending ditinggalkan ya. Jadi karena itu tidak terjadi, perancangan sistem itu tidak akan clear. Hasil akhir perancangan sistem yang teman-teman lakukan akan didistribusikan ke manajemen atau ke basis IT, itu tidak akan mengalir dengan bagus. Kalau saya katakan di sini backlog. Nah, di sini akan dilakukan yaitu satu strategi agile, extreme programming, di mana ini akan memaksa perancangan sistemnya akan lebih clear, ya. Jadi ini yang tadi saya katakan tadi, ya init itu ini. Yang dalam bahasa IT itu aplikasinya jadi seperti ini. Seperti ini aplikasi. Memang harus ini ya, harus ketemu di kelas kayaknya supaya bisa langsung ini ya, begini. Ya, ini wujud daripada industri yang menggunakan init Pak tadi kontrol pattern tadi. Aplikasinya wujudnya ini. Ini untuk rumah sakit. Dan untuk industri-industri yang lain sama. Saya juga pernah ngerjain untuk Indosat, Pertamina, sama aja lah. Industri apapun di Indonesia sama saja kalau mereka nggak based on SOP yang tegas, saya pikir sama. Ya, jangan lihat besar kecilnya. Besar kecil perusahaan itu tuh tidak bisa diukur juga dalam besar kecil pendapatannya, tapi besar kecil keseriusannya. Ketidakseriusan orang dalam mengurus perusahaan itu mencerminkan kegagalan. Begitu teh. Ada lagi. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin di sini juga ada pertanyaan dari kolom chat. Ya. Tanyanya Eh, apa? jadi jadi ini pertanyaannya, berdasarkan pengalaman pekerjaan di bidang IT untuk menganalisa perancangan sistem, sertifikasi tingkat nasional dan diakui global apa saja, Pak? Terima kasih. Kalau itu agak sulit saya jawab. Karena saya bermainnya di arah apa ya? Arah sebentar saya. Kalau halo? Halo kedengeran? Kedengeran, Pak? Kalau
pertanyaan sertifikasi, saya dari awal, bekerja itu karena curious saja, karena penasaran. Jadi saya mungkin belum bisa menjawab itu, ya. ISO berapa, itu saya belum bisa jawab. Saya belum bidangnya di situ. Karena, eee, properti yang ada di ISO itu juga saya masih harus ini, saya saya harus baca. Jadi saya belum pernah bisa menjawab ISO, sertifikasi, belum bisa jawab. Karena saya tidak berdiri di situ, saya berdiri dari penemuan-penemuan yang saya dapatin dari lapangan. Ya, begitu teh. Mungkin bisa dibaca dan kalau toh bisa menemukan itu dan saya baca juga paling saya cuma geleng-geleng aja. Karena akan masuk ke dalam ini, eee, sebentar, ke dalam ini. Oke, baik Pak. Mungkin ada lagi dari teman-teman lain yang mau bertanya atau sekedar berkonsultasi sedikit mengenai Boleh materi boleh. materi kuliah umum hari ini. Karena bisa dibilang materinya sangat berkesinambungan nih ya sama mata kuliah yang lagi diambil. Boleh langsung aja teman-teman di raise hand. Boleh, silakan kita diskusi. Lebih ketemu lebih enak lagi, bisa tahu. Karena saya nggak bisa sendirian. Ternyata saya nggak bisa sendirian, harus tim. Teman saya satu, sahabat saya meninggal, profesor dari ITB Informatika. Saya juga sebenarnya fisika dan informatika. Jadi jadi profesor informatika, Profesor Iping meninggal, jadi saya nggak punya teman lagi. Jadi kalau punya diskusi lebar, saya pikir akan bisa bantu. Gimana pertanyaannya? Halo Teh, tolong itu di mute ya. Pak, ini ada lagi yang bertanya di kolom chat. Jadi pertanyaannya berdasarkan perancangan sistem untuk mengintegrasikan antar lintas bidang ilmu seperti UI UX mungkin ya ini UI UX dan Ya, server backend bagaimana? Terima oh kasih. iya. Nah, ini kalau itu masuk Nah, kalau gini, hasil akhir pengalaman ya. Kalau kalau saya merancang dari yang kaidah ilmu pengetahuan informatik, dari mulai, use case maupun sampai kelas diagram, itu nggak bisa 100% saya dapetin, ya, nggak bisa 100%. Eee, nggak bisa, kenapa? Karena ini, bisa dilihat ini nggak? Coba dilihat ini, kelihatan ya? Kelihatan? Eh? masih di tampilan slide PPT Pak untuk Ya itu, sekarang? betul. Nah Oh ya. pertanyaan tadi menarik. Kalau dasarnya dari konsep ilmu pengetahuan yang saya pahami dari informatik, itu tidak bisa lakukan dengan 100% hasil. Karena sebagai problem development mereka yang mengerti bisnis proses, itu saya tidak dapatin 100%. Tanda kotak ini default-nya begini, tapi di lapangan nggak begitu. Nah, terkait BE dan FE, back end sama FE, jadi gini, kalau di BE, back end itu yang berisi skema atau kelas diagram, skema daripada database yang hasil daripada perancangan sistem, itu sudah generate, ya, sudah normal. Ya, header detailnya kalau lihat aplikasi, itu saya mengenerate mana header, mana detail dengan constraint, primary key-nya mana, ya foreign dan sebagainya. Itu dari BE-nya, langsung clear. Begitu di-save strategi DLL-nya, itu langsung menciptakan satu tabel, skema tabel dari database yang sudah normal. Nah, mengenai FE-nya, itu mengenai bagaimana
si aplikasi di tampilan layar itu sesuai dengan fitur ya dari orang yang login. Ya, dari login itu kan dia punya hak akses tuh. Tidak semua orang yang login itu kasih full hak aksesnya. Bisa jadi di bagian yang sama yang di gudang menggunakan aplikasi inventory control, itu yang satu bisa mengedit stok, yang satu tidak boleh. Yang satu bisa lihat harga perolehan, yang satu nggak. Misalnya itu tuh. FE-nya itu disesuaikan dengan fiturnya si aplikasi. Nah, saya buat standar di sini karena saya ngejar fungsi. Ya, ngejar fungsi. Seperti halnya ini. Seperti halnya ini untuk FE, untuk EBE jelas ya. Nah, untuk yang FE ini pada saat saya membuat ini ya, membuat ini. Nah, ini FE. FE ini saya buat default menurut aturan main daripada skema tabel yang sudah tergenerate, yang sudah normal ya. Secara fungsi, kontrol-kontrol dalam objek ini saya lakukan ini ngikuti daripada role akses daripada aplikasi ini ya. Ya. Jadi FE-nya saya bentuk default, lalu saya sesuaikan dengan role daripada aplikasi, tapi tetap dia dari PE yang sudah normal, dari PE yang sudah kardinalitasnya yang sudah terjaga. One to one to many, many to many sudah terjaga. Ya, begitu. Begitu teh. Ada lagi? Tunggu aja sampai Ada lagi? Mungkin ada dari teman-teman lain yang ingin bertanya, boleh Raisen ataupun di kolom chat. Tolong dilanjutkan ya penemuan ini bagi anak muda. Kita negara besar kok. Makan sama nasi ya. Tinggal mau mikir apa enggak. Enggak ada orang pinter, orang malas ada, orang rajin ada. Itu aja bedanya. Jadi kalau mau perancangan sistem ya, analisa lagi. Sudah ngerancang, analisa lagi. Ngerancang sesuai kita atau sesuai problem domain. Sudah dirancang, dianalisa. Analisa itu ada dua. Analisa terhadap kebutuhan yang di dalam, analisa terhadap software engineering-nya. Gitu ya. Ingat, bisa jadi bak sampah loh. Kalau analisa kita keliru, orang IT-nya bisa mencak-mencak. Secara logik nggak begini gitu. Mereka bisa komplain. Lagi di mute. Silakan. Kalau offline jauh lebih bagus. Lebih ramai ceritanya. Lebih ramai, lebih transfernya ada, transfer ruhiyahnya ada. Bahwa PR-nya itu ternyata ini loh. PR-nya ketidakjelasan di semua sektor, tidak hanya industri yang menggunakan perancangan sistem. Ya, industri bukan industri yang bisnis juga ada. Mau ngomong apa aja ada, mau pemerintahan, mau mengenai agama. Kalau nggak jelas persepsinya ya nggak jelas juga arahnya. Ya, Baik Pak, mungkin udah karena mengingat waktu juga, jadi ya, sepertinya pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi ya. tanya jawab kita pada hari ini. Jadi mungkin ada mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin belum sempat ya untuk bertanya. Dan baik untuk sesi pemaparan materi, saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih teman-teman ya.
Terima kasih, Pak. Hmm. Baik, kepada Bapak Didit, terima kasih karena telah mengisi perkuliahan pada hari ini. Sebagai tanda terima kasih, akan terdapat cenderamata yang akan kami kirimkan kepada Bapak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Didit untuk ilmunya hari ini. Baik, teman-teman, gimana materinya pada hari ini? Semoga bisa jadi ilmu baru dan kita bisa jadi makin semangat untuk mempelajari tentang perancangan sistem. Selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi. Untuk operator, boleh. Saya bisa izin live group. Saya izin live group. Untuk teman-teman boleh untuk on cam untuk sesi dokumentasi pada hari ini. Baik, untuk slide 1 boleh. Silakan. 1, 2, 3. Lanjut ke slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide 3, silakan. 1, 2, 3. Slide 4, silakan. 1, 2, 3. Bagi yang belum mungkin diharapkan mungkin ya. 1, 2, 3. Baik, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini, akan ada sesi absensi akhir terlebih dahulu. Baik, teman-teman, jangan lupa untuk scan absensi akhirnya. Udah. Oke, teman-teman, boleh dicoba lagi untuk link absennya.
Baik, teman-teman yang belum absensi, jangan lupa untuk mengisi absensi akhirnya. Terima kasih kepada peserta kuliah umum yang telah hadir, pemateri kita yang sudah membawakan materi yang menarik dan informatif, dan juga terima kasih kepada moderator kita yang telah membantu inti acara pada hari ini. Saya Tessa Trinita dan rekan saya, Lutfi Reza. kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.